Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Hendro, gimana kabarnya? Baik Pak. Pak Edi juga baik ya, sehat. Alhamdulillah, ini Sabtu-Sabtu kebetulan nggak ada acara, Oh. jadi bisa menemani Pak Hendro untuk berbincang-bincang. Oh. Jangan yang sulit tuh ya. Oh. Baik Pak Edi, terima kasih atas waktunya. Apa namanya? Ini saya perkenalan dulu ya Pak Edi karena ini forum resmi nanti. Perkenalan, nama saya Hindro Labib Saifuddin. Sebagai mahasiswa UPGRIS PPG Deljab 2022 dengan dosen pembimbing Pak Lili Arianto dan guru pamong Pak Sugiman. Di sini Pak Edi perlu saya sampaikan bahwa saya mendapat tugas dari PPG untuk mewawancarai sebetulnya boleh siapa saja sih Pak, antara guru sejawat, kepala sekolah, juga boleh dari pakar yang lain. Tapi untuk hal ini saya menuju sama Pak Edi. Jadi mohon maaf jika ini nanti pastinya mengganggu waktu Pak Edi untuk weekend. Harusnya nanti bisa weekend, mungkin akan waktunya terminta oleh saya sedikit untuk wawancara. Tidak apa-apa ya Pak Edi ya. Oke. Terima kasih Pak Edi. Nantinya saya juga mohon maaf nanti kalau saya melakukan eye contact atau selama wawancara ini saya tidak menghadap ke kamera karena pasti di situ saya sedang menulis paparan dari Pak Edi. Paparan yang disampaikan apa kan saya tulis. Nah itu pastinya nanti saya eye contact, tidak melihat kamera. Nah di situ bukan berarti saya mengabaikan apa yang dibicarakan oleh Pak Edi, seperti itu. Mohon izinnya Pak Edi ya. Yang kedua, izin memang untuk waktu ini mewawancari Pak Edi juga. Wawancarai lagi, kemarin sudah diwawancara, ini wawancara kedua. Mohon izinnya Pak Edi ya untuk waktu ini. Oke, terima kasih. Pak Edi yang saya hormati, sebelum wawancara kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan saya, kami persilahkan Pak Edi untuk open statement tentang perkenalan dari Pak Edi. Semoga. Baiklah Pak Hendro, terima kasih atas waktunya. Ya, jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya masih tetap sama, yaitu Hadi Ismanta. Ya. Sebenarnya SPD SD karena memang lulusan PGSD SD dan dari Universitas Terbuka dulu gelarnya itu ada SD-nya di belakang, jadi Hadi Ismanta SPD SD itu nama saya kelahiran asli Jepara, jadi saya memang asli orang Jepara, lahir dan besar di Jepara walaupun sempat melanglang buana kesana kemari dulu sebelum mengajar, sebelum terjun ke dunia pendidikan, sempat juga di Kalimantan 3 tahun, di Sumatera beberapa bulan gitu ya. Cuman memang akhirnya nasib yang menentukan, saya akhirnya kembali lagi ke Jepara dan alhamdulillah sampai saat ini dan sampai nanti juga tetap di Jepara. Untuk saat ini saya mengajar sebagai guru kelas di SD Negeri 4 Panggang Jepara. Di mana di SD Negeri 4 Panggang Jepara ini terletak di tengah-tengah kota Jepara, ya, yang mempunyai 18 rombel, ya. Mempunyai 18 rombel. Jadi kelas 1 ada 3, kelas 2 ada 3, semua sampai kelas 6 ada 18 rombel. Kebetulan sampai saat ini saya masih mengajar di kelas 6. Dan kelas 6 juga sama, ada 3 rombel. Untuk
istri masih sama, masih satu ya Pak. Untuk anak juga alhamdulillah masih 2. Nah, yang itu boleh nambah, Pak. Yang itu boleh nambah. Yang satunya tadi jangan. Dan 1 perempuan. Nah, itu sedikit biografi saya. Saya dari SD sampai SMA, bahkan sampai kuliah pun alhamdulillah di Jepara terus, gak pernah keluar kota. Tapi ketika dulu setelah SMA itu sempat berkeliling ya, karena belum ada tujuan, sempat istilahnya nganggur lah, belum mengajar, belum kuliah itu selama kurang lebih 7 tahun. Setelah itu baru mulai melangkahkan kaki untuk terjun di dunia pendidikan. Demikian Pak Idro. Ya, terima kasih atas open statement-nya Pak untuk mengawali wawancara pada siang hari ini. Ya, semoga nanti wawancara kita pada hari ini lancar, tidak ada halangan apapun dan setelah sampai dengan selesainya. Seperti itu Pak Edi. Baik Pak Edi, kita langsung memasuki pertanyaan-pertanyaan dari saya nggih Pak Edi. Pertanyaannya tidak sulit kok Pak Edi, pastinya. Seperti halnya kita menyampaikan ke murid, pertanyaannya pasti tidak sulit. Pertanyaannya itu mudah. Iya, mudah seperti itu Pak Edi. Benar sekali Pak Edi. Tahu aja yang ku mau. Baik, dengan pengalamannya Pak Edi. Ya, dengan pengalamannya Pak Edi ini pastinya lebih bisa meringankan nanti kesulitan-kesulitan saya. Oke, moga. Mau minta konfirmasinya ini sebetulnya Pak Edi tentang pembelajaran yang sudah pernah kita perbincangkan di wawancara yang kemarin. Ini nanti di situ Pak Edi ngendikan bahwa pembelajaran untuk materi ide pokok itu kan ada beberapa langkah. Iya betul. Nah, beberapa langkah yang harus disampaikan dulu kepada anak supaya nanti anak-anak bisa menentukan ide pokok dengan baik. Seperti halnya membaca pemahaman anak harus baik. Kita juga mengidentifikasi paragraf itu apa, komponennya paragraf itu ada apa saja dan lain sebagainya. Itu sudah kita bahas panjang lebar di wawancara pertama kemarin. Nah, dari situ saya mau mengerucut atau lebih spesifik lagi dari tahapan-tahapan yang kita lalui dalam pembelajaran tersebut untuk menentukan ide pokok. Itu metode yang bisa kita lakukan supaya pembelajaran lebih efektif dengan langkah-langkah tadi. Ada metode apa Pak dari Pak Edi yang bisa diterapkan pada pembelajaran tersebut dengan langkah-langkah tersebut? Metodenya yang paling sesuai menurut Pak Edi ini apa? Seperti itu Pak. Monggo. Yarhamukallah. Terima kasih Pak Idro. Berkaitan dengan yang masih materi yang kemarin ya. Iya Pak Edi. Materi menentukan ide pokok. Jadi memang untuk pelajaran bahasa Indonesia ini tentunya kita tidak akan pernah lepas atau meninggalkan sebuah metode yaitu ceramah. Itu memang yang metode kalau bahasanya ya memang yang paling utama ya metode ceramah, itu yang paling utama. Kenapa? Karena memang kita perlu membaca ya, baik membacakan untuk anak-anak ataupun membaca bersama-sama dengan mereka. Belum lagi nanti mengajukan beberapa pertanyaan. Intinya metode yang paling utama dalam pembelajaran ini memang ceramah. Ya, jadi ceramah ketika kita sudah menampilkan, kalau kemarin saya sampaikan menggunakan proyektor, ketika kita sudah memunculkan atau menampilkan proyektor tersebut sehingga anak-anak bisa melihat, bisa membaca bacaan yang ada dalam proyektor,
Dari situ kita bisa memulainya dengan menjelaskan, ya. Tapi tentunya kita bacakan dulu. Nah, kita bacakan dulu tentunya agar anak-anak itu lebih memahami. Karena terkadang anak itu membaca sendiri itu ternyata pemahamannya kurang. Berbeda ketika dibacakan oleh gurunya. Makanya bagi guru-guru kelas rendah, terutama kelas 1, itu memang ketika ada tes ya, ada ujian atau tes itu, mereka selalu mendampingi murid-muridnya disertai dengan membacakan soal-soalnya. Dengan tujuan apa? Supaya mereka benar-benar bisa memahami soalnya. Dan ternyata itu juga tidak hanya berlaku pada kelas rendah. Kelas tinggi pun ternyata juga masih mengalami permasalahan yang sama ketika membaca sendiri itu kurang memahami. Jadi pemahamannya tidak 100% seperti apa yang dibaca dalam bacaan. Nah, karena memang metode ceramah, ya mau tidak mau kita memang harus mengeluarkan tenaga ekstra. Kalau buat saya sendiri yang namanya ceramah, ya, ceramah itu kan kita harus ngomong terus ya di depan anak-anak, menjelaskan dari A sampai Z, apalagi kita didahului dengan membacakan bacaan. Nah, di sini diusahakan kalau bisa carilah teks yang sederhana dulu, dalam artian teks bacaan yang tidak mengandung banyak kalimat konotasi sehingga lebih memudahkan anak-anak untuk memahami bacaan tersebut. Itu yang penting juga, ya. Jadi karena tahapannya ini memang harus menguasai makna dari bacaan tersebut, maka di dalam menyampaikan, ya, dari dalam menyampaikan untuk pemahaman ini, kalau bisa carilah teks-teks bacaan yang sederhana, ya, dan tidak terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang, otomatis nanti dengan menjelaskannya juga akan lama. Ya, maksimal 3 paragraf itu saya kira sudah cukup, ya. Jadi ada paragraf pertama, ada paragraf kedua, ada paragraf ketiga. Kalau bisa jangan cuman bacaan yang hanya 1 paragraf, karena nanti kita tidak bisa menyampaikan perbedaan antara paragraf 1 dan paragraf yang lain. Karena biasanya nanti ada materi juga persamaan antara bacaan A dengan bacaan B, persamaannya apa ataupun perbedaannya apa. Nah, sebetulnya persamaan ataupun perbedaan itu kunci utamanya juga sama, yaitu membaca. Sama, ya, membaca, cuman itu lebih mudah karena kita bisa membandingkan 2 buah bacaan. Sedangkan untuk menentukan ide pokok ini itu 1 bacaan tetapi dengan beberapa paragraf. Ya, kalau misalnya hanya menemukan 1 paragraf itu tidak apa-apa, cuman alangkah baiknya kita mencari materi bacaan minimal yang 3 paragraf. Tidak usah lebih-lebih, nanti terlalu banyak dan terlalu lama. Di kelas pun saya selalu menyediakan air putih. Air putih ini gunanya tentunya kalau kita ceramah itu kan haus. Nah, saya itu udah dari rumah itu diingeti sama istri saya, ya, kalau mengajar terus kemudian haus jangan lupa minum, gitu Pak Indro. Jadi selain metode ceramah ini, mungkin juga bisa ditambahi dengan metode yang lain, misalnya tanya jawab. Kalau kita hanya ceramah terus, tentunya anak-anak akan bosan mendengar.
menambah menambah semangat ya, atau justru bisa juga akan menambah sedikit ada yang takut ya bagi mereka yang tidak siap. Tapi tentunya yang siap tentunya malah malah tambah semangat. Karena apa? Oh, yang saya terima penjelasan dari Pak Guru atau Bu Guru ini langsung ditanyakan. Tapi bagi mereka yang kurang memperhatikan, begitu tanya jawab biasanya langsung mendelikkan diri. Bukan mendelikkan diri ya biasalah kalau kepalanya ditundukkan di meja lah, atau pura-pura di belakang kepala temennya, ya ada aja lah pokoknya anak-anak itu. Nah itu tanya jawab itu memang fungsinya untuk melatih anak-anak menjawab sebelum mereka menjawab dalam bentuk tulisan. Karena memang tidak semua anak itu berani menjawab secara langsung. Berbeda kalau disuruh menjawab secara tertulis. Nah itu mereka lebih berani. Tapi ketika disuruh menjawab secara langsung, secara lisan, itu terkadang banyak yang takut ya. Nggak tahu itu takutnya mungkin karena takut salah ya, atau takut nanti apa gitu kan. Itu kalau ditambahi dengan metode tanya jawab itu juga bagus, karena akan merangsang anak untuk mengetahui ya, tadi itu mereka ternyata sudah memahami atau belum secara langsung. Karena kalau keesokan harinya biasanya itu sudah banyak yang lupa. Kenapa lupa? Karena kebanyakan begitu sampai di rumah itu mereka tidak mau membuka lagi ya, tidak mau membuka lagi materi apa yang sudah diterima pada hari ini. Nah ini juga sebetulnya perlu diingatkan kembali oleh Bapak Ibu guru di kelas, supaya nanti di rumah itu harap dibaca ulang, dibaca kembali materi yang sudah diterima. Ya tujuannya itu biar masih ingat. Berbeda kalau habis dijelaskan sampai di rumah nggak pernah dibuka lagi, dibaca lagi. Nah nanti ketemu lagi biasanya akan banyak yang lupa. Itu kalau untuk metode tanya jawab ya. Bisa juga tanya jawab ini tidak hanya guru yang bertanya. Nah, tanya jawab ini gantian anak atau siswa yang disuruh bertanya. Coba kamu membuat pertanyaan. Itu juga akan merangsang anak untuk membaca lebih dalam. Kamu membuat pertanyaan tetapi jawabannya ada dalam bacaan ini. Itu bisa juga itu tanya jawab untuk merangsang keberanian anak. Jadi tidak harus tanya jawab itu guru yang bertanya, siswa yang menjawab. Bisa juga dibalik ya, anak membuat pertanyaan ya, tapi dia juga harus tahu bahwa jawabannya ada dalam bacaan. Mungkin itu Pak Hidro yang bisa saya sampaikan, atau ada yang lain? Oh ya Pak Edi, untuk dua metode tadi yang sudah Pak Edi sampaikan, ada ceramah dan tanya jawab. Dalam kedua metode tadi, antara ceramah dan tanya jawab, yang sering Pak Edi alami, ada positif negatifnya apa Pak? Bagi anak-anak ataupun bagi Pak Edi sendiri, baik dari metode ceramah atau tanya jawab tadi, keduanya itu. Terima kasih. Baiklah, untuk metode ceramah tentunya negatifnya yang pertama itu siswa menjadi lebih pasif ya, karena hanya duduk diam mendengarkan ya, siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Itu kalau guru selalu dan hanya menggunakan metode ceramah, itu negatifnya di situ ya. Sedangkan untuk tanya jawab, negatifnya apa? Negatifnya nanti yang aktif ya, yang aktif itu hanya beberapa anak, di mana mereka
dia berani menjawab, buh bener, buh salah, ya, itu berani menjawab. Di sisi yang lain ada juga dia bisa menjawab, anak tersebut bisa menjawab pertanyaan dari gurunya, tetapi dia tidak berani untuk menjawab kalau tidak ditunjuk. Kalau tidak ditunjuk. Jadi ini kelemahan dari hanya sekedar metode tanya jawab. Jadi hanya beberapa saja yang aktif, yang merasa bisa atau yang merasa berani. Nah, itu. Tapi setidaknya itu sudah lebih baik apabila kita hanya menggunakan metode ceramah saja. Memang harus dikombinasi dengan metode yang lain, minimal dengan tanya jawab. Demikian. Oh ya, seperti itu ya Pak Adi. Berarti negatif positifnya dari ceramah dan tanya jawab. Baik, berarti sangat lugas dalam menjawab seperti ini. Padahal ini sudah siang, tapi belum ngantuk juga. Mungkin dari tadi unjukan kopi, makanya tidak ngantuk hari ini dan masih kelihatan seger gitu. Apa Pak Adi? Oh ya, sudah sudah ada dopingnya ternyata gitu di situ. Makanya makanya kok kelihatan dari sini itu tidak ada loyonya gitu, seger gitu. Iya. Itu yang saya suka dari panjenengan. Oke. Ya, dari metode tadi Pak Edi untuk dalam penyampaiannya, nanti kan kita membutuhkan media. Apakah memang proyektor ini sudah untuk medianya sudah baik dalam kita menyampaikan materi ini, atau ada metode yang lain lagi Pak? Bukan metode, media selain dari proyektor, ada yang bisa digunakan kembali sesuai pembelajaran ini. Terima kasih Pak. Untuk media proyektor ini memang bukan media satu-satunya, ya. Kalau kita mau sedikit kreatif, ya, kita bisa membuat atau menuliskan bacaan tersebut di kertas, ya, di mana nanti kertas itu diperuntukkan untuk satu kelompok. Jadi siswa dibuat per kelompok, bisa jadi 5 kelompok atau bisa jadi 6 kelompok. Nah, di situ nanti kertas itu bisa dibuat tulisan, kan ada tulisannya. Tulisannya itu bisa dibuat berbagai macam warna tulisannya. Jadi tulisannya misalnya yang kalimat utama warnanya hitam misalnya. Kemudian kalimat kedua warnanya merah, kalimat ketiga warnanya kuning. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai pembatas. Oh, ini loh, ya, yang kalimat utama, ini yang kalimat kedua, ini yang kalimat ketiga. Sebetulnya menggunakan proyektor pun bisa, tapi kalau menggunakan kertas, anak kan lebih dekat. Dia memegang kertasnya itu, kertas yang kita berikan itu, ya, tapi dalam bentuk per kelompok. Jadi nanti dengan harapan bagi ada teman atau kelompok itu yang bisa dan ada anggota kelompok itu yang tidak bisa atau belum menguasai materi tersebut, nah, diharapkan teman yang lebih bisa itu bisa menularkan ilmunya, ya, dengan sesama teman. Karena terkadang bahasa anak-anak dengan anak-anak itu ternyata lebih mengena, ya, dibandingkan ketika kita yang menjelaskan kepada anak-anak. Jadi tutorial sebaya itu juga bisa, ya. Tapi dengan catatan memang kita harus membuatkan tulisan atau bacaan itu kalau bisa semua anak-anak itu kan banyak, tetapi juga kekurangannya nanti kan yang nggak bisa ya tetap nggak bisa karena nggak ada yang membantu menjelaskan. Tapi kalau hanya
hanya 5 atau 6 kelompok itu dikasih satu. Nah, nanti harapannya ada tutorial sebaya ya, itu nanti teman yang lebih bisa atau lebih menguasai, nah dia akan menjelaskan. Itu secara otomatis, Pak. Kita tidak usah meminta mereka yang bisa itu, udah kamu nanti ajari ya, itu nggak usah kita suruh. Otomatis nanti anak yang tidak bisa dia akan minta diajarin sama temennya, karena kalau sama temennya dia itu nggak takut ya, tapi kalau tanya sama gurunya itu mungkin ada sedikit rasa takut sehingga tidak jadi bertanya. Tapi kalau dengan temannya itu bisa ya, jadi kita kok iseng ini, nah ini gimana, kok bisa ketemu seperti ini gimana. Yarhamukallah, yarhamukallah. Nah, jadi itu juga bisa menjadi alternatif yang lain, Pak, selain untuk proyektor ya. Yang penting bacaan ya, bacaannya itu sama, jadi semua anak itu menggunakan bacaan yang sama, itu yang paling penting, sehingga kita itu membahasnya tiap bacaan sampai selesai baru bisa ganti bacaan yang lain. Jangan sampai nanti yang kelompok A megangnya bacaan apa, yang kelompok B megangnya bacaan apa lagi, beda. Nah, itu kita juga akan kesulitan untuk memberikan penjelasan. Jadi intinya tuh, semua anak-anak harus membaca bacaan yang sama. Baik, Pak. Ya, baik. Dari kedua media tadi, ada media proyektor dan media kertas bacaan seperti itu ya, Pak Edi ya. Yang sering Pak Edi gunakan antara proyektor dan kertas tadi, kertas bacaan tadi, itu yang mana, Pak? Yang paling sering? Ya, yang paling sering digunakan dan hasilnya memang lebih baik seperti itu. Yang mana itu, Pak? Oh, yang paling sering itu menggunakan media proyektor. Karena apa? Karena tidak membuang banyak waktu. Kenapa kok bisa saya katakan membuang banyak waktu? Selama ini mereka duduk itu kan tidak secara berkelompok ya, artinya ketika kita memutuskan dibuat kelompok, nah, itu kan kita harus membagi kelompok dulu, bisa menggunakan kelompok piket, bisa menggunakan kelompok urut abjad dan yang lain. Nah, ketika kita sudah menentukan kelompok, otomatis nanti mereka akan bubar dalam artian itu mencari kelompoknya sendiri-sendiri dulu. Kelompok A ini, kelompok B yang di sini, kelompok C yang di sini. Itu rata-rata tidak cukup 10 menit sampai benar-benar mereka tenang ya. Apalagi kalau sudah ketemu kelompoknya, tasku masih ketinggalan. Kembali lagi ke kursinya, ambil tasnya ya, atau ambil bukunya masih di laci ya. Itu membutuhkan lebih banyak waktu ya. Tetapi tidak ada salahnya jika tetap menggunakan dua metode tersebut, karena metode yang menggunakan kertas itu hasilnya Pak, media ya. Media kertas itu hasilnya juga bagus ya, hasilnya juga bagus karena apa? Ada tambahan di mana temannya itu ikut menjelaskan ya, tadi tutorial sebaya tadi itu. Nah, itu ikut membantu ya, jadi membuat anak-anak yang tadinya kurang paham bisa menjadi lebih paham. Dan ini memang kalau sering kita gunakan, memang alangkah baiknya itu anak-anak langsung dibuatkan dalam bentuk kelompok. Jadi duduknya itu, kalau saya ingat masih SD dulu ada CBSA namanya. CBSA itu duduknya ya sudah berkelompok, jadi biarpun tidak menggunakan tanya jawab atau tidak menggunakan kelompok, ya tetap duduknya secara berkelompok. Jadi sehingga ketika dibutuhkan berkelompok, mereka tidak usah membuat kelompok yang baru. Nah, jadi sehari-harinya ya berkelompok terus sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Itu saya kira malah lebih bagus lagi. Ya, terima kasih Pak. Untuk
pertanyaan-pertanyaan tentang literasi baca ini ya Pak Edi sudah menjawab, membantu menjawab dengan lugas, dengan banyak pengalamannya Pak Edi tadi juga disampaikan di sini. Saya sangat berterima kasih Pak atas masukan-masukannya tadi. Dari media, dari metode dan sebagainya sudah sangat membantu saya ini nanti dalam menyelesaikan permasalahan saya di kelas. Seperti itu Pak Edi. Mumpung masih ada waktu Pak Edi, ini saya ke literasi numerasi ya Pak Edi ya. Ke numerasi yaitu tentang bangun ruang dan bangun datar Pak Edi. Di sini saya menemukan permasalahan bahwa di kelas saya itu masih ya sekitar 10% dari total siswa saya itu masih belum bisa membedakan antara bangun datar dan bangun ruang. Nah, ini terindikasi dari apa? Dari pertanyaan saya bahwa anak-anak suruh menyebutkan bangun datar itu apa saja, terus bangun ruang itu apa saja dalam soal. Itu masih ada beberapa persen tadi yang menyebutkannya terbalik atau tercampur malah bahkan Pak. Jadi mereka sudah misalkan sebutkan 5 bangun ruang yang kalian kenal. Itu sudah ada kubus, ada balok, ada tabung. Nah, di situ masih ada persegi panjang seperti itu, Pak. Oke, monggo diunjuk, Pak. Nah, dan begitu juga sebaliknya, Pak. Ketika disuruh menyebutkan contoh bangun datar, mereka masih menyebutkan campur seperti itu. Segitiga sama kaki, terus masih ada kubus seperti itu. Padahal itu pertanyaannya adalah bangun datar. Nah, yang ingin saya kejar dari Pak Edi, dari pengalamannya Pak Edi, mungkin Pak Edi juga pernah melaksanakannya juga, dari metodenya nanti. Itu seperti ini. Dari beberapa yang kesalahan dari saya, mungkin kekurangannya, itu saya tidak menggunakan benda konkret untuk menyampaikan materi tersebut. Nah, saya ini mau menggunakan benda konkret Pak Edi. Nah, benda konkret yang mereka bawa dari rumah, rencana saya suruh membawa dari rumah benda-benda yang mungkin kayak kardus, kardus pasta gigi atau kardus apapun itu nanti bisa dibawa ke sekolahan dan kita jadikan alat peraga. Nah, menurut Pak Edi nanti masukannya ke saya dengan alat peraga tersebut, metode yang sesuai dalam pembelajaran tersebut itu apa Pak untuk metodenya supaya nanti dengan alat peraga yang sudah ada itu pembelajarannya lebih efektif dengan dikolaborasi dengan metode yang pas juga seperti itu supaya anak langsung cepat paham dalam memahami materi tersebut. Seperti itu Pak Edi. Monggo. Ini saya kira sama saja Pak, di kelas saya juga sama, mengalami hal yang sama. Karena yang namanya bangun ruang ya, itu sebetulnya kan terbentuk dari bangun datar. Bangun datar yang disusun menjadi bangun ruang. Nah, terkadang memang betul ya, banyak anak yang tidak bisa membedakan yang namanya bangun datar itu yang mana, yang termasuk bangun ruang itu yang mana. Karena istilahnya sendiri aja juga ada yang sama. Contohnya sisi, ya. Sisi bangun datar, kemudian sisi bangun ruang. Nah, ini jelas sangat membingungkan mereka dengan kata-kata yang sama yaitu sisi, gitu. Bangun datar yono sisine, ada sisinya, bangun ruang juga ada sisinya. Nah, dari situ seolah-olah mereka itu padha wae gitu kan. Padahal tidak. Memang tantangan terberat buat kita semua ya, untuk menanamkan pemahaman kepada anak tentang bangun datar dan bangun ruang. Jadi langkah tadi dengan yang meminta anak untuk membawa barang-barang konkret dari rumah itu sebetulnya langkah yang sangat bagus ya. Karena apa? Karena itu bisa menunjukkan
kepada anak benda secara langsung, ini loh bangun ruang. Kenapa dikatakan bangun ruang? Ya, berbeda dengan bangun datar. Kalau bangun datar itu sebetulnya kan ya tidak ada bendanya, karena dia hanya terletak pada sebuah bidang yang datar. Bidang yang datar itu seperti papan tulis, buku tulis, maka dikatakan bangun datar. Jadi sebetulnya kalau untuk bangun datar, kita susah memang untuk mencarikan contoh secara konkret, ya, mencarikan contoh secara konkret bentuk dari bangun datar tersebut. Cuman terkadang dalam soal itu kayak meja, kayak apa? Kayak meja, maaf, kayak jam dinding. Nah, jam dinding itu dikatakan berbentuk lingkaran. Padahal secara nyata sebetulnya dia termasuk benda ruang, biarpun tidak ruang yang besar, ya. Tapi beberapa dalam buku itu menyatakan bentuk lingkaran seperti jam dinding, ya, seperti itu. Sehingga itu yang membuat anak bingung. Jam dinding, bangun ruang, terus lingkaran sing kepiye, yang bagaimana, kan gitu. Nah, makanya memang untuk yang bisa diberikan contoh secara konkret itu memang benda ruang, ya. Sedangkan untuk benda bangun datar itu hanya bisa kita berikan contoh itu di kertas atau di papan tulis atau di proyektor. Nah, itu juga bisa, hanya berbentuk bangun datar. Nah, untuk istilah sisi tadi, kalau dikatakan rusuk, ya, rusuk misalnya, nah, rusuk itu punya bangun ruang. Bangun datar namanya kan sisi yang ada garisnya itu. Sedangkan sisi dari sebuah bangun ruang itu adalah bangun datar. Ya memang bingung. Jadi anak-anak itu memang, bagi mereka yang kemampuannya serba pas-pasan, memang sangat bingung, dan itu memang saya akui, ya, memang itu berbeda dengan kayak matematika, misalnya bilangan bulat, ya, atau data. Itu justru memang lebih mudah. Tapi kalau bangun ruang seperti itu, apalagi kalau sampai nanti bangun ruang disuruh mencari luas permukaan, ya. Dan luas permukaan itu kita harus memahami jaring-jaringnya. Nah, itu memang saya kira kalau metode yang paling bagus untuk materi ini adalah kita mampu menggambar secara animasi, ya, menggambar secara animasi sehingga anak itu bisa tahu. Jadi misalnya kita membuat bangun datar lingkaran, ya, kita bisa membuatnya dengan menggunakan PowerPoint. Ini loh yang namanya lingkaran. Itu termasuk contoh konkret, tidak hanya sekedar kita bicara lingkaran tapi tidak tahu bentuknya seperti apa. Atau bentuk segi empat. Nah, segi empat itu kan banyak. Nah, segi empat mungkin persegi panjang atau persegi atau jajar genjang. Nah, itu kita juga bisa membuatnya di PowerPoint. Bukan menunjukkan, Pak, ya, kita membuatnya secara live, secara langsung, sehingga anak-anak itu tahu. Beda kalau kita hanya menunjukkan, sudah ada gambarnya, tinggal memunculkan, itu beda. Jadi kita buka di PC atau di laptop, nah, kita nanti bisa pakai Word juga bisa itu. Kalau yang bangun datar, ya, itu langsung kita memperagakan langsung, secara langsung. Ini loh yang namanya lingkaran, tidak ada ruangannya. Cuma terkadang anak itu tahu, oh itu bangun datar, cuma nggak tahu namanya. Oh itu bangun ruang, tapi namanya salah, kebalik dengan yang lain. Itu juga permasalahan karena mereka kurang paham atau memang tidak hafal bentuknya atau gimana, saya juga kurang tahu itu. Tapi yang jelas dia disuruh gambar bisa, tapi nggak tahu namanya. Ada juga yang seperti itu.
Atau secara teori bisa membuat jaring-jaring, tahu gambarnya jaring-jaring seperti apa bisa, tapi ketika membuat jaring-jaring ternyata salah. Nah, ternyata salah. Setelah dilipat-lipat tidak membentuk bangun ruang yang diinginkan. Nah, itu juga saya alami juga. Ya. Padahal bangun ruang tersebut dibuat sendiri, ya dibuat oleh dirinya sendiri, bukan mengambil atau dibuatkan oleh orang lain. Tapi ternyata tetap saja masih bingung. Jadi untuk membedakan bangun datar dan bangun ruang, kalau menurut saya itu kita harus bisa membuatnya secara langsung, ya, bukan hanya sekedar menunjukkan. Itu bangun datar, minimal bangun datar yang inti adalah lingkaran, segitiga dan segi empat, ya minimal itu kan ada semua. Kalau dibuat kan ada semua, di PowerPoint juga ada semua. Malah kalau saya sendiri pengennya bisa membuat animasi bangun ruang, di mana nanti bangun ruang itu asalnya dari jaring-jaring, nanti ketika kita membutuhkan nanti akan bergerak dengan sendirinya, akan membentuk bangun ruang animasinya itu. Cuman saya dulu pernah mencoba, ya, tapi karena kalau pagi itu ya kalau mau belajar ya susah karena kita harus mengajar. Kalau sudah sampai rumah biasalah, sampai rumah kalau mau belajar itu ya susah, kitanya yang susah, pengennya ngorok aja. Manusiawi itu Pak Edi. Jadi itu Pak, kita memang harus kalau bangun ruang dibuat itu ada, ya, hanya bangun-bangun tertentu, ya, dibuat itu ada bangun-bangun tertentu seperti tabung itu ada bisa. Cuman kan tetap ada sisi yang tidak nampak atau sisi yang tidak kelihatan. Iya. Balok ataupun kubus, nah itu juga pasti ada sisi yang tidak terlihat. Itu ada kok dibuat ataupun di PowerPoint itu ada semua. Jadi kita berikan contoh. Atau kalau mau lebih ruwet sedikit, lebih kangelan sedikit, itu kita notoh satu-satu. Dan di garis ditotoh. Langsung di wordnya atau di PowerPoint-nya langsung, itu juga akan sedikit memberikan pengalaman bagi mereka, ya. Nah, ini kelasmu. Ini kelasmu bentuknya seperti apa? Bentuknya balok. Nah, alasnya berbentuk apa? Kita buatkan satu persatu. Dari alasnya berbentuk apa? Ya, mudah-mudahan ini kita nak kene. Berputar suaranya iku mau. Tidak, Pak, tidak. Ya wes. Jadi menggunakan langsung yang sederhana itu tadi, memang gambarnya nggak bagus kalau pakai Word ataupun PowerPoint, gambarnya nggak bagus, biasa aja. Cuman itu memberikan pengalaman yang baru buat anak-anak. Oh, seperti itu kalau membuat. Nah, karena kalau membuat gambarnya seperti itu. Sama halnya kemarin waktu saya menjelaskan garis bilangan, ya. Garis bilangan saya buat langsung di komputer. Nah, jadi ini akan kelihatan jelas karena kan gambarnya jelas, garisnya juga jelas. Berbeda kalau kita membuat garis bilangan itu di papan tulis, itu gambarnya ya jelas lebih jelek daripada yang di komputer. Terus kalimat kita wes penting maksudnya gitu ya Pak ya. Atau kalau tidak seperti itu hanya orang-orang yang beriman kalau yang memandang ini adalah bagus gambar saya. Oke. Saya tanya, siapa yang bilang gambar ini jelek? Saya berani bilang. Betul itu Pak. Memang pengalaman kita itu. Oke, ya ngalir aja Pak ya sambil bercanda tidak apa-apa biar tidak terlalu sebenarnya. Oke, jadi itu adalah metodenya demonstrasi ya Pak. Dari yang saya tangkap dari narasi Pak Edi tadi. Positifnya adalah pengalaman langsung dari anak, itu sisi positifnya atau segi positifnya atau bagusnya di situ. Nah kalau kelemahannya Pak dari metode ini, dari yang Pak Edi rasakan apa kelemahan dari metode demonstrasi ini? Kelemahannya itu ya memang kita harus belajar lagi.
gurunya harus mau belajar lagi. Kelemahannya di situ. Karena kalau kita gurunya nggak mau belajar bagaimana cara membuatnya, biarpun hanya sekedar lingkaran kan nggak tahu caranya. Nah, makanya saya juga baru nyari aplikasi yang bisa membuat animasi bangun ruang. Itu akan, saya kira akan sangat bagus sehingga anak-anak itu lebih mengenal ya ketika belajar bangun ruang. Bangun ruang itu terdiri dari bangun datar, alasnya bangun datar, sisi kanan bangun datar, sisi kiri bangun datar, semuanya bangun datar. Nah itu memang saya pengen belajar ke situ, cuman belum kesampaian sampai sekarang. Ya. Dalam demonstrasi yang mungkin kita buat untuk membuat tadi bangun ruang, memanage waktunya bagaimana Pak Edi? Apakah tidak mengganggu pembelajaran atau materi yang berikutnya? Karena kan ini demonstrasi menggambarkan dulu dan lain sebagainya. Pak Edi bagaimana cara memanage waktunya supaya tetap waktunya itu efektif, tidak molor atau bagaimana seperti itu? Itu kan caranya kan sangat mudah. Jadi kita buat dulu ya. Kita buat dulu. Kalau PowerPoint bisa, kita buat dulu PowerPoint-nya, ya toh. Seperti dulu kalau kita membuat video di YouTube itu, sudah jadi. Nah, nanti kan tinggal kita pencet atau klik, nanti kan akan muncul animasi berikutnya, Jadi nggak memakan banyak waktu, tapi kalau tetap saja anak memberikan pengalaman yang baru, bukan langsung berbentuk. Sekali muncul langsung berbentuk balok kan, satu garis demi satu garis kita buatkan. Nah gitu. Jadi memang animasinya banyak sekali satu garis satu animasi, itu membuatnya ya paling sekitar nggak nyampe lah 1 jam itu membuat seperti itu kok. Oh iya, berarti tangkapan saya itu tadi buat langsung di kelas, anak-anak suruh berhentikan gitu, tidak dibuat dulu dari rumah. Terus di situ tinggal kita memainkan animasinya. Tanggapan saya seperti itu, Pak Edi. Makanya memanage waktunya ini tak tanyakan seperti itu. Itu ya memang lama iya. Mikir dulu. Gitu. Oke, terima kasih Pak Edi. Untuk hasil dari pembelajaran anak Pak Edi dengan metode tadi, prestasi anak bagaimana Pak Edi? Yang saat itu Pak Edi ajar di situ. Iya, sangat signifikan Pak, sangat signifikan. Artinya mereka langsung banyak yang mulai memahami. Ya, langsung banyak yang mulai memahami, bisa membedakan ya. Oh, ternyata bangun ruang itu yang seperti itu. Cuman yang masih membingungkan beberapa anak itu memang istilah-istilah yang ada dalam apa tadi yang saya sampaikan, antara sisi, russo, itu terus diagonal ya. Itu memang yang membingungkan anak ya. Kalau diagonal bangun datar kan mudah. Tapi kalau diagonal bangun ruang itu kan susah. Nah, loh. Ya itu seperti itu. Terus belum lagi sisi dalam bangun datar kan berbeda dengan sisi dalam bangun ruang. Padahal dengan judul atau kata yang sama. Yaitu sisi. Nah, itu aja malah yang susah. Oke. Terima kasih Pak Edi pada siang hari ini menemani bincang-bincang saya kembali. Ini waktunya sudah tampak siang sekali. Sudah lebih dari jam 12. Waktu mungkin panjenengan sudah mau kondur, absen, fingerprint dan lain sebagainya, dan menikmati weekend tentunya Pak Edi bersama keluarga. Biar selalu ceria dan kembali lagi kita bertemu di hari Senin dengan suasana yang ceria penuh dengan canda tawa. Baik Pak Edi, sebelum kita close mungkin dari Pak Hedi ada close openingnya atau close statementnya, maksud saya seperti itu, untuk saya ataupun untuk yang nanti melihat rekaman kita ini Pak Edi. Tentunya nanti tak share lagi di YouTube ini supaya bisa dilihat oleh banyak orang, kan ini pasti banyak manfaat yang kita lakukan di sini Pak Edi dalam gimmick kita ini. Monggo Pak Edi untuk close statementnya di semanggakan, monggo waktunya. Intinya begini Pak, dalam kita memberikan pembelajaran kepada anak didik kita itu kita tetap semangat, itu dulu aja, tetap semangat ya. Hasilnya bagus atau hasilnya kurang bagus jangan dipikir dulu ya. Yang jelas kita semangat dulu,
selalu berusaha untuk mencari metode ataupun media yang paling cocok ya ketika dilaksanakan di kelas. Karena tentunya materi yang satu dengan materi yang lain tentu cocoknya menggunakan media yang mana, cocoknya menggunakan metode yang mana itu tentunya berbeda-beda. Tidak bisa, oh metode yang paling baik adalah ini, oh media yang paling baik adalah ini. Saya kira tidak bisa, karena memang tergantung dengan materi yang akan disampaikan. Ya, itu saja Pak. Semoga Pak Hendro sukses dalam menempuh ini, bukan menempuh hidup baru ya, ini menempuh PPG Pak. PPG ya, iya, PPG ini ya pokoknya semoga sukses aja lah pokoknya. Terima kasih Pak Edi atas doanya untuk saya dalam menempuh PPG ini. Semoga sampai nanti akhir sampai lulus gitu ya Pak doanya. Mohon doanya supaya saya lulus dalam PPG ini. Dan saya doakan juga semoga Pak Edi tetap sehat ya. Keluarga diberi kesehatan, keberkahan, Pak Edi juga umumnya pada keluarga Pak Edi diberi keberkahan dan mendapat putra putri yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Ya, sama-sama Pak Edi. Baik Pak Edi, sebelum saya close gimmick ini, terakhir saya tutup dengan ucapan terima kasih buat Pak Edi yang tidak terhingga karena kedua kalinya menemani saya dalam membahas kesulitan saya dalam materi belajar yang saya sampaikan pada 2 wawancara ini. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada kekurangan dari kata ataupun tingkah laku saya pada acara ini. Dari Pak Edi, monggo silahkan boleh live terlebih dahulu sebelum saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.